kalau disindir kayak begitu. Kadang-kadang orang yang ceramah itu, seorang kiai yang ustaz yang ceramah di muka umum itu, hatinya itu digerakkan oleh Allah, kemudian lewat mulutnya, kemudian dia mengatakan berceramah sehingga ada orang yang tersinggung dari ceramahnya itu. Itu menunjukkan bahwa orang yang tersinggung itu mungkin dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, sehingga dia harus introspeksi. Kalau dulu pekerjaan saya ini salah, kalau dulu saya harus merubah sikap saya. Itu bisa jadi kayak gitu. Jadi kadang ada seorang guru yang ngajar di kelas, kemudian memberikan keterangan dalam satu pelajaran itu, kemudian ada 1-2 murid yang tersinggung dengan keterangan gurunya itu mungkin, bukan mungkin, Allah menurunkan hikmah kepada guru itu sehingga murid yang tersinggung dari ceramah atau ulasan dari gurunya itu bisa merubah dirinya, si murid itu. Ini bisa seperti itu. Jadi Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang dari ceramahnya seseorang atau keterangan dari seseorang. Dan mungkin Allah SWT ingin menghendaki orang itu menjadi orang yang baik. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki agama dengan kebaikan, maka Allah itu diberi pengertian tentang ilmu agama. Tidak apa kalau pokoknya dalam berceramah atau menyampaikan sesuatu tidak langsung mengatakan orangnya. Dek, mikir batu merahnya. Bensin tahun yang tinggi. Terus boleh bensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bala ya konyol itu pun yang tanya menyaman ke ulah nama. Di kasih penapa petunjuk bagi orang yang tidak mengenal ya omongan sholat tentang masalah ibadah, supaya bagaimana orang itu melayani cerita orang, supaya orang itu ingat kepada Allah, selalu berzikir, selalu berselawat. Itu bagaimana? Karena sekarang itu banyak ya, semuanya orang Islam ya, semuanya orang Islam. Ya banyak teman-teman itu sebagian kadang-kadang ya bersyukur Allah. Iya. So benda soki. Ini bagus deh. Bocor lolok. Tapi omong orang. Sedikit punya. Nah itu maksudnya. Bagaimana melayani itu, menanggapi itu, menyikapin maksudnya supaya orang itu kembali kepada jalan Allah yang diridhoi oleh Ilahi, dan supaya mendapat hidayah dari Allah. Selalu agar orang itu tidak kembali lagi ucapan yang merusak pikiran kita sekalian. Itu ya banyak orang yang terjadi pertengkaran atau perdebatan di rumah atau di jalan, di tempat bekerja. Itulah insya Allah cuma sehingga itu bisa los olah nih kak tempat temannya menurut. Pertanyaannya tadi bagaimana cara mengajak seseorang untuk beribadah seperti ini? Iya. Biar tidak merasangi lagi. Supaya orang itu tidak terlalu tidak kembali lagi omong yang agak merusak itu. Kenapa ya? Karena juga hadisnya juga ada seorang agama dia selalu rusak dengan pikiran dan lisan kita. Al muslim memikirkan menjadihi. Bisa menyakiti orang lain itu.
Pak Airo beli tau karo. Iya, ada gitu. Punya. Nah, Jadi kalau ya, menanggapi itu bagaimana supaya sadar kembali ke kalau jalannya gitu. cara seseorang untuk mengajak orang lain dalam kebaikan itu, kalau dalam Al-Quran itu disebutkan ada 3 cara sesuai dengan kondisi seseorang yang kita ajak tersebut. Kalau dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, kata-kata yang bijak, wal mau'izah, dengan nasihat, wajadilhum billati hiya ahsan, dan dengan mujadalah, berdebat atau berargumen dengan argumen yang lebih baik. Nah, dari ketiga cara itu disesuaikan dengan masing-masing atau individu seseorang yang kita ajak tersebut. Bil hikmah contohnya dengan kata-kata yang bijak. Itu biasanya ditujukan kepada orang-orang yang anggaplah dalam hal keilmuannya masih awam. Seperti kalau kita mengajari anak-anak, itu kan biasanya dengan cerita. Meskipun cerita itu cerita hayal, tapi mengandung hikmah. Karena kalau anak itu langsung kita, kamu sholat, kalau tidak sholat masuk neraka. Anak belum tahu apa itu neraka. Kalau kamu sholat, kamu masuk surga. Anak kecil belum tahu apa itu surga. Nah, biasanya anak kecil itu kan kita ajak untuk berbuat kebaikan itu dengan kata-kata hikmah dan kata-kata yang mengandung faedah. Tidak langsung perintah, tidak langsung larangan. Dengan kita cerita, meskipun itu sifatnya fiktif, kalau itu adalah membawa kebaikan, maka itu adalah hal yang baik juga. Kan banyak kita dalam kitab-kitab itu, ya, dan di situ tidak langsung menunjukkan perintah harus melakukan atau harus meninggalkan. Yang kedua dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat. Nah, kalau nasihat biasanya sudah lanjut kepada kondisi seorang itu. Kalau kamu berbuat baik, contoh ada orang maling gitu ya, kita nasihati jangan kamu mencuri. Orang berzina langsung kita bilang kamu jangan berzina, karena zina dosa, masuk neraka dan sebagainya. Mau'izah hasanah. Kemudian yang ketiga dengan mujadalah, dengan berargumen. Ini biasanya ditujukan atau diperuntukkan kalau kita berdakwah pada orang-orang yang sama-sama pandainya, gitu. Sama-sama dengan argumen yang lebih baik dari argumen yang diberikan oleh orang yang kita dakwah tersebut. Contoh umpama Nabi Ibrahim di saat menghancurkan berhala-berhala milik Raja Namrud ya, Raja Namrud. Dia kan ditanya oleh Raja Namrud, Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan ini? Bukan saya. Loh, tadi kan hanya kamu yang tidak ikut kita berpesta. Ya jangan tanya saya. Coba tanyakan saja kepada berhala yang paling besar itu. Kan dia yang bawa kapaknya. Kemudian sang raja mengatakan, kamu tuh bodoh. Mana ada patung ditanya, dia mesti tidak akan jawab. Maka dia memberi argumen yang lebih baik dari itu. Yang bodoh itu saya apa kamu? Kamu tahu tidak bisa jawab kok disembah. Adanya dengan mujadalah, dengan argumen yang lebih baik. Dengan argumen yang lebih baik. Memang kadang ada orang-orang itu yang mencari Madura taman tain gitu. Taman tain. Itu. Kadang itu bukan kepada orang lain, kadang kepada anaknya sendiri. Ada tetangga saya itu mau berangkat ngaji itu orang tuanya tapi macam pakai baju ngaji betul pada ya kok. Makanya betul narik iya. Apa orang tua kalangan itu.
pengajian nyari apa kan? Mana kamu mau ke sawah kerja? Pakai kawan melelang bola tak haji-haji. Sehingga memang kita kadang perlu ya menyampaikan sesuatu itu. Makanya kan kalau dalam metode dakwah itu kan ada kalimun nas diqadrimu kullihi. Sampaikanlah sesuatu itu pada manusia dengan kadar akalnya masing-masing. Dengan akalnya masing-masing. Ya kayak tadi itu kalau kita berdakwah pada anak kecil, kemudian kita harus bilang apa istilahnya harus begini, tidak boleh begitu, boleh begitu, itu belum masanya. Atau kita mungkin berdakwah dengan orang yang pandai gitu ya, tapi dengan cerita gitu, cerita fiktif gitu, jadi ketawain sama orangnya gitu. Karena memang kadar akalnya sudah berbeda. Maka kalimun nas diqadrimu. Sampaikanlah suatu itu pada manusia sesuai dengan kadar masing-masing seseorang. Memang orang itu dalam berdakwah itu kadang berbeda-beda ya. Ada begini, orang itu kadang lebih berani mengajak seseorang untuk berbuat baik itu dalam komunitas banyak. Contoh, yai, ustaz, ceramah ning ada di pentas, itu kadang keras. Butuh bojo, butuh ini. Tapi kadang mereka tidak berani di saat face to face. Saya mau datang pada seorang, tak karo mana, sore lihat bojo. Kadang itu tidak berani. Tapi di saat ceramah di depan banyak orang, mereka malah berani. Kenapa? Karena yang dituju tidak jelas siapa kan begitu. Kalau langsung datang ke orangnya kan jelas, kamu yang saya tuju. Kadang itu malah tidak berani. Kadang ada seorang ceramah yang keras di atas, ada podium itu harus gini, harus begitu, tapi tidak berani di saat berhadapan langsung perorangan. Datang ke rumah loh, ayo, jangan sholat, tidak boleh main, tidak boleh. Itu kadang nggak berani. Memang apa namanya, tipe seorang dalam berdakwah itu memang berbeda-beda. Namanya itu kalimun nas diqadrimu kullihi. Sampaikanlah sesuatu itu dalam manusia sesuai dengan kadar akalnya masing-masing orang yang kita beri nasihat tersebut. Mungkin hanya ini yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu apa tidak kan kita menasihati orang lain? Kalau untuk keluarga mungkin perlulah ya, untuk keluarga sendiri. Tapi kalau untuk orang lain, apakah perlu kita masih menasihati mereka? Sedangkan mereka juga sudah punya kehidupan sendiri. Meskipun seorang maling atau apa pun koruptor, dan itu pun kan sudah di jalannya sendiri. Allah mungkin sudah mentakdirkan dia sebagai maling semua gitu. Nah, sebagai kita ini perlu apa tidak, atau hukumnya bagaimana untuk ngasih orang lain seperti itu? Ngasih. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum wa ahlikum nar. Untuk menasihati keluarga itu menurut ayat ini ya fardhu ain. Jadi kita untuk keluarga bagaimana kita menjaga, bagaimana kita memelihara supaya tidak terhindar dari neraka, supaya tidak terjerumus dalam dosa atau maksiat. Ini untuk keluarga. Jadi keluarga dulu, kita bagaimana keluarga itu menjadi baik. Kalau sudah keluarga itu menjadi baik, maka kita sibuk-sibuklah untuk menilai diri kita dulu. Ibda binafsik. Jadi kita memperbaiki dulu, mematangkan diri dulu. Nah, baru ketika kita melihat kemungkaran, nah di situ ada dalam sebuah hadis, mar'a minkum munkarom falyughayyirhu biyadihi. Jadi kalau memang
perlu menasihati orang karena berbuat kemungkaran, ya harus kita sampaikan. Biadihi di sini bukan dengan memukul, tapi dengan bisa, karena kita mungkin menjadi apa ya, di situ mungkin teman lah, atau kita memiliki kekuasaan misalnya sebagai RT atau RW atau sebagai tokoh masyarakat di situ, dan itu perlu, maka kita wajib memberikan nasihat kepada orang yang melakukan kemungkaran. Kalau memang kita tidak memiliki kekuasaan, tidak ada daya, nah di situ wa illam tastati' wa illam yastati' fa bilisanihi. Coba kita melalui dengan nasihat, bisa melalui menyampaikan kepada keluarganya. Misalnya orang itu dekat dengan bapaknya atau dekat dengan ibunya, bisa kita melalui orang lain. Kalau kita misalnya kalau langsung kepada orangnya merasa tersinggung, Pardon. On laon jalan nanti terkasa. Tidak mendadak yang oleh. Ya. Jadi minyak Sang tua metua ini. Jadi warna kuning, kumat tujat mengenai lapagri. Ya. Itu ada kuntum khairul madin hujat dinnas tak guru nabi makruf. Ya. Itu banyak dari hadis sebenarnya. Tapi saya penting online dan nanti kita kerja saya. Saya nak ngaji, bisa ngaji. Jadi maling negara minimal lampu maling. Ya. Ya. Karena dan ini tak ada mengenali kemaksiatan, jauh dengain. Yang minta kenengengain dua kibai ya beres ya gimana ditangkap kita itu karena dunia ini tanggungan apa ya Tanggungan apa itu? kita ini tanggungan nah utamain iya itu dah. kita dunia itu kan hidup kan begitu dari libi ya di dalam negara orang lain itu berbuat baik juga sama dengan orang-orang dan sama dengan kita. Tidak bejel, gerak bejel. Tidak penting jamaah, gerak berjamaah. Ya. Cara yang paling baik dengan uang. Yang tahu itu. Ya. Orang itu mengingatkan teroman dia beli PC. Film berjolek. Ya, mujarab itu. Ya jangan Beri PC, orang yang gula, beli orang yang menanti PC beli gula, beli ini. Insya Allah itu kita itu gitu. Hormat sore dulu, ya kan. Jerai, ya. Kerja Allah namanya. Pun Rasulullah arwah seiri dah ke orang yang banyak harta tanah, iri dah ke orang yang banyak saudara tanah. Kalau hukumnya orang yang meninggalkan jika terjadi kemungkaran terus orang itu membiarkan, hukumnya apa? Itu terjadi pada teman saya sendiri. Mungkin sebagian dari sahabat-sahabat ini tahu, teman-teman tahu. Namanya Agus. Saya sebutkan tidak apa-apa karena itu sudah keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam. Awalnya dia mencari sesuatu, mencari jalan menurut saya mungkin. Tidak ada yang membimbing pertama, ya, tidak ada. Terus awalnya Islam dia. Nah, terus akhirnya keneng orang Kristen karena itu tadi, karena beli pese, ujung-ujungnya di perut mungkin. Dan sekarang dia sukses. Nah, sebagai pendeta jalanan sekarang. Pendeta jalanan. Nah, saya melihatnya pasti ada kekeliruan. Coba apa? Di sini banyak ulama, banyak orang-orang kaya. Kok tidak melihat ke itu? Gitu. Akhirnya itu
kena ambil sama orang-orang kafir. Gitu. Nah, hukumnya bagi orang-orang yang membiarkan sesuatu itu terjadi itu bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Basari, kalau kita mampu, maka sampaikanlah habilisanya. Kalau kita mampu, sampaikan, ingatkan bahwa sampai itu keliru, sampai itu salah, sampai itu keluar dari jalannya hak, sampai itu telah melakukan kebatilan. Kalau kita mampu, sampaikan. Tapi kalau cara menyampaikannya harus lihat sifatnya dulu. Saya ini kalau menyampaikan diterima apa enggak? Saya ini mau menyampaikan boleh apa enggak? Kalau kita takut menyampaikan itu kepada orang yang seperti itu, tapi kalau lebih dengan hatinya kita ingkar dengan perbuatan orang ini. Kalau kita tidak mampu, tapi kalau kita masih mampu, usahakan. Ya. Kalau kita mampu. Kemudian saya lihat dari jawaban teman-teman semua dari Ustaz Budi, Ustaz Basari dan Ustaz Nurul, cara untuk orang itu supaya dapat hidayah. Maka ada ya sebenarnya pertanyaan Bapak tadi itu. Siapa seorang nggak rajin berlaku ya. Cara untuk supaya orang itu dapat hidayah itu tip dari Nabi Muhammad SAW. Tahabbu. Salinglah kamu memberi hadiah kepada orang lain, maka kamu akan saling mencintai. Jadi kalau kita ingin mendapatkan orang itu dapat hidayah dari Allah, seringlah kita memberi orang itu, sering-sering untuk memberi orang itu. Kalau kita punya rezeki lebih, beri uang. Kita punya rezeki lebih, beli lampi. Kita punya rezeki lebih, belikan beras, sembako. Nanti orang itu akan mencintai kita. Tidak usah ceramah, tidak usah pinter bersilat lidah, tidak usah pidato. Orang itu akan mencintai kita. Kalau sudah orang itu mencintai kita, dia lambat laun akan mengikuti kita. Kita sholat, ya insya Allah akan sholat. Kita pergi majelis ilmu, insya Allah dia akan pergi ke majelis ilmu. Itu tip dari Nabi Muhammad SAW dan mujarab kayak gitu. Dan sudah saya buktikan di masyarakat, orang yang membenci saya itu bukan orang berdakwah itu tidak ada yang memusuhi, pasti ada yang memusuhinya. Kullu nikmatin, kullu nikmatin, setiap orang yang mempunyai iman itu pasti ada yang menghasuti. Mulai zamannya Nabi Adam itu saya kasih terus itu, kasih makanan, kasih apa dengan senyuman. Akhirnya bilisanil hal afsah bilisanil makol, katanya ulama. Kita bertingkah laku baik itu lebih utama ketimbang kita bicara pidato. Akhirnya lambat laun orang itu berbuat baik kepada kita. Dan lama-kelamaan orang itu membantu kepada kita. Padahal kita tidak minta bantuannya, tapi orang itu membantu kita. Jadi itu bisa diterapkan itu. Saling kita selalu memberi hadiah kepada orang lain, maka orang lain itu akan mencintai kita, akan mengikuti kita. Tidak usah ceramah kita kan, pasti itu. Sabda Nabi itu harus yakin. Ya mudah-mudahan sedikit ilmu ini yang kita sampaikan bermanfaat. Amin. Kita dapat barokahnya kitab ya Rasulullah, barokahnya orang yang haram, barokahnya dari Nabi Muhammad SAW, sehingga majelis ini selalu hidup, selalu barokahnya kepada diri kita, kepada keluarga kita dan masyarakat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.